Oke, hari ini kita kedatangan Rizky dari Gunner Burger. Halo, halo. Ini saingannya Aldis Burger, guys. Cuman ngomonginnya bukan daging burger, tapi ngomonginnya Arsenal. Dan isinya daging. Juicy Lucy. Juicy Lucy. Mahal ini. Kita syuting saat masih lumayan ngantuk ya. Iya, tadi malam nonton Sporting ya? Tadi pagi. Tadi pagi, betul. Tadi pagi, dini hari. betul. Khusus buat yang dengar hari ini, tolong ditahan kupingnya karena kita akan serius ngomongin tentang tim yang memang sangat hot topic ya. Bisa dibilang mungkin beberapa musim terakhir Arsenal itu udah jadi hot commodity ya Ki ya. Dan gue sendiri udah plan dari jauh hari untuk ngundang tamu yang bisa ngomongin tentang Arsenal. Tapi ya gue gak mau cuman di kulit-kulitnya doang. Dan Gunner Burger kalian bisa cek mungkin di X ya, lu lebih aktif ya. Sekarang lagi lebih aktif di Instagram sih. ya. Ya di Instagram lu ada bikin UCL series juga ya, yang puji Tuhan berlanjut. Jadi gue pengen hari ini mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, lu perkenalin diri dulu Ki, kesibukannya apa dan kapan udah mulai nulis di Gunner Burger. Iya. Gue tuh nulis di Gunner Burger dari 2021 apa 2022 ya, pokoknya di musim yang gagal masuk Liga Champions lah itu. Oke. Nah itu tuh sebenarnya belum masuk di sosial media, ya nulis aja gitu, belajar lah karena berangkatnya dari mana ya? Gue lumayan sering ngebaca source yang memang bukan di Indonesia gitu. Bukan yang mainstream lah ya. Sebenarnya mainstream tapi bukan di Indonesia. Misalnya kayak itu Guardian. Kayak Atletik, Fox ya. Terus kayak kalau yang fan base-nya tuh ya dari Arsblog lah, terus Gunner Blog juga, terus Arsenal Vision Podcast juga gue lumayan rutin dengerin. Terus yang kayak Handbrake Off gitu. Ranks FC lu tau nggak? Tahu. Ya kan, gue juga suka banget Ranks FC sama ESPN FC. Oh iya. Dulu tuh bukan Ranks FC namanya. Dulu tuh namanya pokoknya si Sam Tai. Ya kan, Sam Tai, Jack Collins itu menurut gue memang one of the best podcast sih kalau bola ya. Ya itu podcast. Terus orang-orang di Twitter juga, mungkin di Indonesia Ruang Taktik ya yang paling prominent gitu. Tapi nggak ada yang benar-benar fokus ke satu tim. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin Twitter, mungkin ada di UK, mungkin ada di India atau di Nigeria, itu juga banyak orang yang ngulik banget gitu. Gue tuh sebenarnya terinfluence ke situ sih. Terus kalau misalnya mungkin kalau di Indonesia ini ya, yang paling bagus ya kalau di kalangan blogger tuh, ini juga rame nih, jalanarsenal.com. Itu siap-siap aja tunggu tanggal main. Om Ben. Betul. Ya ini gue sebut aja nih biar apa tuh Jalan Arsenal, soalnya lagi rame gitu. Tapi emang salah satu juga itu sih, gue juga kalau dibilang kalau di Indonesia waktu itu Om Benhan kan bikin yang ngomongin Chelsea. Iya. Itu udah lama banget tuh, tahun 2010, 2012 itu gue masih SMA. Jadi itu padahal sebelumnya ya gue nonton tahu-tahuan bola ya dari ya mainstream aja gitu. Mungkin baca di koran bola, atau dulu kan main Super Soccer juga mulai naik ya. Betul. Terus gue kayak kok mulai bosen nih sama kontennya. Kayaknya ada deh ngulik-ngulik lagi. Udah ketemulah si mereka itu. Jadinya ya nulis deh. Itu mungkin awalnya ya. Awalnya tuh gue nulis ya sambil kerja lebih aktif di Twitter. Gue paling suka ngulik tuh tentang profil pemain sih. Karena kadang-kadang tuh kadang-kadang tuh yang disampaikan tuh belum lengkap gitu. Oke. Karena media mainstream juga memang kadang-kadang pasti sesuai kepentingan juga ya. Iya. Gak bisa terlalu dalam. Gak bisa terlalu ngulik lah. Dan ya mereka hanya pengen sesuatu yang mungkin bakal rame di media aja gitu. Oke. Gue tuh pengen tanya juga, Ki. Kalau ngomongin tadi lu tentang mulai nulis, core memory lu tentang Arsenal tuh apa sih? Ini bebas. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp ya? Sama berarti kita. Harusnya bajunya Bergkamp ya. Ya udah. Cuman Dennis Bergkamp sendiri kalau buat gue memang, gue nggak bisa bilang dia underrated ya. Definitely, karena untuk fans Arsenal pasti dia salah satu GOAT-nya kita. Iya. Tapi kalau mungkin di kalangan fans sepak bola in general, nah itu mungkin agak underrated ya. Ya nggak terlalu inilah. Betul, karena kan gue ingat banget tuh quote dari Thierry Henry. Dia bilang
teammates terbaik dia tuh bukan Lionel Messi, tapi Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Ya kan, karena memang ya gue nonton dia tuh. Lu nonton bola dari tahun berapa? Nonton Arsenal? Sebenarnya nonton Arsenal tuh ya 2000-an lah ya. Cuman kenapa gue tahu kenapa Dennis Bergkamp masuk ke memori karena simple ini bukan jersey ya. Ibaratnya baju beli di Tanah Abang tuh tulisannya Bergkamp. Waktu pertama-tama Ya tuh waktu dulu. kecil. Terus gue pakai terus sih ya waktu itu. Tapi lu ada nonton dia live gak? Sempet nonton dia di layar kaca live? Oh ada pasti. Ada ya? Pasti ada. Tapi yang dulu tuh kayaknya gue lupa bokap gue om gue gitu dia beliin beberapa VCD lah, ada yang MU ada yang Arsenal. Ya gue kepatilnya di yang Arsenal. Lu lihat gitu. highlightnya Bergkampnya banyak di situ. Oke. Ya, karena gue sendiri nonton Bergkamp itu udah nggak peak. Gue nonton bola itu 2002. Ya sama itu juga udah ya tua kan. Ya 2002. Dia kan pensiun 2006 waktu Betul. Emirates baru buka kan. Dimulai dengan opening ceremony-nya tuh match farewell dia. Iya. Ya kan. Nah itu gue juga udah of course nonton dia bukan peak lagi. Tapi tetap memang gila itu orang. Luar biasa. Walaupun dia waktu itu udah sering bench tuh. Arsenal tuh depannya lebih sering Wiltord, kadang Kanu. Ya kan Henry doang. Terus Reyes masuk ya kan. Jadi Bergkamp tuh emang udah dipakai di saat-saat penting aja. Karena emang udah 30-an waktu itu ya. Udah cukup. Ya udah 35. Iya udah tua gitu. Dan tapi ya nomor 10 ya kan. Makanya waktu Galas 10 ngamuk. Wah. Gua juga cukup bingung sih sama decision itu ya. One of the worst decision tuh menurut gua tuh. Tapi katanya apa? Katanya gue lupa katanya Galas apa katanya Wenger tuh alasannya kayak soalnya nggak ada yang mau. Ya. Betul, nggak ada yang mau dan biar nggak ada perbandingan kan. Cuman kan nggak William Gallas juga bro. Tapi tetap oke disebutkan alasannya tapi kayaknya betul nggak masuk akal. Alasannya jadi antara masuk dan tidak masuk akal ya. Karena kalaupun nggak mau dibandingin mendingan sekalian nggak usah dipakai. Ya kan kenapa dan dikasih ke William Gallas yang bekas Chelsea. Betul. Mungkin aja nanti. Betul. Oke. Nah gue tuh sangat suka sama orang yang suka nulis. Karena menurut gue tuh pasti orang yang suka menulis itu kepalanya bener-bener berisi Ki. Nah pertanyaan gue, boleh gak lu jelasin kreatif proses lu saat mau memulai sebuah tulisan? Jadi kayak apa sih yang bikin lu tuh, tadi ya bahasa lu kepatil untuk hari ini gue mau nulis ini. Thoughtsnya tuh apa? Selain nonton Arsenal pastinya ya. Iya. Sebenarnya pasti nonton sih, harus nonton. Terus kalau gue udah nonton biasanya gue tuh menyocokkan sama misalnya gini, gue ngelihat misalnya kemarin lah lawan Bournemouth kalah gitu. Maksudnya itu kita sepakat lah ini jelek Setuju. banget itu. Gak ada fire ya kalau kata. Iya gitu kita sepakat lah. Tapi ketika gue browsing lagi, gue menemukan sudut pandang di misalnya gue bandingin sama pertandingan Liga Inggris. Ternyata justru di week itu kita salah satu tim yang paling banyak bikin big chances. Kan gue bingung ya kayak loh. Terus pas gue cek di statistik PC, lah bener iya ada 5 big chances yang dibikin satu penalti 4 sisanya lewat corner. Berarti kayak berarti kita walaupun jelek sebenarnya ya pantas orang-orang istilahnya dia tuh murka gitu kalau kalah, karena sebenarnya ada peluang untuk menang atau at least ngegolin lebih banyak lah dari 1 gitu. Terus kayak tapi kan hal-hal kayak gitu tuh kalau misalnya di media gelontorin misalnya gue bikin video talking head, gue gelontorin kayak gitu, orang ngamuk kayak iya apaan kalah mah kalah aja. Iya memang kalah. Orang mainnya jelek kok. Iya. Kalah terima aja, wajar gitu kan ya biasanya. Tapi kan that's not the point gitu. Betul. Poinnya kan adalah mau menjelaskan sebenarnya ada cerita lain nih di balik kekalahan dan mungkin alasan Arsenal bermain seperti itu. Iya, ada observasi lah gitu. Biasanya diobservasi. Dan makanya cukup hati-hati juga sih, kayak apa ya? Gak pernah pengen mengklaim kalau ini udah pasti kayak begini gitu. Pasti bilang ya observasi gue sih begini gitu. Oke. Berarti lo tuh berusaha mengerti sudut pandang isi kepala Arteta gitu kan, kasarnya. Bisa jadi ya. Karena gue tadi kan kita sempat ngobrol dulu di depan ya. Betul. Gue tuh sangat agree saat lu ngomong kalau kita nonton di lapangan, maksudnya nonton mereka main di lapangan kan kita hanya bisa menilai apa yang ada di depan mata. Iya. Tapi kan mereka profesional. Kita ini penonton doang. Iya. Ya kita nggak bilang siapa lebih pinter ya, tapi logikanya jelas mereka lebih expert. Betul. Tapi saat kita yang orang biasa aja bisa melihat kok ini main nggak ada gregetnya, nggak ada semangatnya, banyak
back pass passing, Iya. terus nggak berani maju ke depan. Ya kita ngomongnya tuh apa Arsenal mainnya takut dan lain-lain. Kan tidak mungkin kalau kita bisa melihat itu, tapi Arteta nggak lihat kan tidak mungkin. Iya, makanya. Nah, apa alasan dibaliknya itu kan yang berusaha lu cari, betul nggak? Jadi gue tuh baca tulisan lu soalnya beberapa, gue nggak bilang itu aman, karena menurut gue itu kan opini yang lu bisa menggiring orang melalui opini lu. Betul. Tapi memang lu ngedisclaim kalau ini adalah sudut pandang lu pribadi. Betul. Lu selalu melihat ini adalah opsi-opsi yang mungkin tidak dipikirkan oleh media mainstream atau orang yang sekali kalah langsung caci maki, kutuk mengutuk. Iya. Nah, itu lu waktu ngerjain itu sebenarnya ada pergolakan batin nggak? Atau memang sebenarnya dalam hati lu udah kayak nggak deh, nih Arteta udah nggak bisa? Atau memang lu cuman berusaha untuk positif aja? Itu cara pikir lu gimana? Karena kan of course lu harus positif dong saat lu menulis itu. Iya. Nah ini menarik nih. Gue sebenarnya berusaha sereal mungkin aja. Tapi dan justru ketika gue berusaha nulis ya udah sesuai apa yang gue temukan dan apa yang gue tangkap, malah jadi overall positif gitu Mas. Jadi kayak ya kegeser-geser lah kadang-kadang, kayak ya ini saat-saat yang memang gue cukup anxious sebenarnya karena lagi banyak pemain yang cedera. Tapi kan ketika gue tarik ke belakang, loh iya sebenarnya masih arahnya ke Positif. gitu. Dan itulah alasan kenapa kita memang masih di puncak. Iya. Kita bahkan semifinal Liga Champions back to back, ya kan? Karena Betul. ini mungkin gue boleh sharing dikit ya. Ya. Tulisan lu tentang final Carabao Cup menurut gue adalah salah satu yang terbaik. Itu adalah tulisan yang menurut gue harus dibaca oleh semua orang, seperti saat orang ngepromosiin sih Jalan Arsenal ngomongin tentang klub beli trofi. Wah. Ya itu urusan lain lah ya. Iya gue. Tapi kalau ngomongin khusus Arsenal, gue inget banget lu ngomong main sepak bola itu terbagi beberapa fase, di mana ada fase menyerang, transisi dan bertahan. Yep. Lalu kita juga bisa ngomongin fase dari menit ke menit ya. Iya. Gue inget lu ngomong, ini correct me if I'm wrong ya, Yeah. kan tulisan lu jadi harusnya lu lebih inget. Iya. Arsenal itu sebenarnya waktu final Carabao kita put aside Kepa dan Raya. Iya. Karena gue nonton Arsenal dari dulu, gue kalau jadi Arteta pun gue tidak akan memainkan David Raya. Itu sudah 100%. Yeah. Menurut gue yang lu ngomong itu bagus tuh, yang it's a momentum battle between Trafford and Kepa. Masalahnya Trafford save krusial, Kepa blunder. Iya. Nah di situ lu ngomong juga fase saat Arsenal main cukup dalam di awal babak kedua, itu sebenarnya mungkin adalah pilihan taktik yang sangat rasional. Yeah. Karena satu, Arsenal bagus dalam bertahan, dan kedua, sebelum momen Kepa blunder, dia tidak ada shoot on target. Betul. City. Betul. Dan mungkin kalau kita dikasih 2 atau 3 menit lagi, fase permainan kita akan berubah dari bertahan mungkin menjadi transisi ke menyerang. Ya. Karena mungkin City yang nyerang terus juga capek. Ya, Karena mereka tidak bisa bongkar pertahanan Arsenal. Ya. Hanya bisa main dari flank, umpan ke tengah, dan seperti itu terus lah. Ya. Cuman kan memang namanya main bola itu kan small margins. Betul. Kepa blunder itu kemungkinan probability-nya berapa banding berapa? Nggak kepikiran Nggak sih. kepikiran. Dan pada akhirnya ya setelah ada satu kejadian seperti itu, gue rasa semua momentum berubah. Ya. Mau pelatih sejenius apapun, tidak banyak yang bisa lo lakukan. Ya. Nah, gue kan kalau baca tulisan kayak begini kan harus jadi orang waras dong. Harus jadi orang yang bisa, oh oke, ini masuk akal. Masalahnya di Indonesia dan mungkin fans-fans bola dunia yang seperti kita ini kan berapa persen? Iya. Rizky? Mungkin nggak banyak ya? Ya dari pengalaman menanggapi orang-orang sampai gue agak milih-milih nanggepin orang. Betul. Jadi Karena nanggepin teman sendiri pun sekarang jadi harus waras. Oke, benar. Begini, gitu. Ya kan? Nah, gue mau nanya nih. Gue kan kalau nanggepin teman gue pun jadi, ya gue nggak bisa jelasin panjang lebar kayak gini. Ya. Karena satu, dikira gue ini sok tahu. Ya. Kedua, gue denial. Ketiga, gue over optimis. Iya. Padahal kalau buat gue, memang it's not time to panic. Ya. Karena at the end of the day, bahkan sampai sekarang pun, gue tidak merasa kita harus terlalu panik. Kita hanya butuh 1 kemenangan lawan City untuk merubah semuanya loh. Ya. Bahkan kita seri aja, gue rasa momentum juga pasti berubah lagi. Iya. Ada statistik di mana City juga tidak pernah menang 6 pertandingan beruntun di akhir musim. Mereka kayak kalau gue nggak salah cuma pernah ngelakuin itu sekali atau 2 kali, itu pun di awal musim. Mereka selalu paling lama tuh paling banyak 4 win, terus itu pasti ada draw atau loss.
dengan catatan ini mereka berhasil menang lawan Arsenal dan menang 1 game in hand. Ini kan semua data-data yang gue rasa tidak bisa dicari sama orang-orang yang males baca, Ki. Iya. Kalau lu ketemu temen, ketemu orang yang lu berusaha explain ini, respon lu tuh apa sih? Karena menurut gue, lu itu sudah masuk di kategori terlalu pintar untuk menjelaskan ke orang-orang yang mungkin tidak terlalu peduli juga gitu. Cuma taunya Arsenal kalah, ya udah kita mah begitu terus. Setiap musim juga begitu kok, ngapain kaget? Kita mah kalah lah, udah pasti kalah. Gue bilang kalau liga selesai hari ini kita juara bro. Kalah dari mana? Lalu responnya gimana kalau digituin? Kalau gue sih bilang ya nonton aja lah. Atau lu langsung dengan sombongnya nih baca artikel gue gitu? Enggak lah. Tapi itu kan cara gampang ya. Nih lu baca linknya nih. Ya gue bilang sih kayak ya nggak apa-apa lah, nanti kita perbaiki gitu. Kok jadi kayak gue jubir lu ya? Iya, kayak ya nanti kayaknya bisalah diperbaiki gitu. Toh masih ini juga masih bertahan dan lain-lain sebagainya gitu. Karena kalaupun ya itu kadang-kadang kalau kita ngulik kan ketika kita paparin emang kalau disampaikan tuh lumayan hati-hati juga ya, karena kalau enggak dibilang ini excuse gitu. Gue juga nggak pengen memberikan excuse gitu. Karena tipis ya. Kesannya kita membela dengan memberikan fakta gitu. Iya kan. Bahkan di link sekarang di Instagram sama di Twitter, di X gue, link di bio-nya itu tuh kalau diklik link di bio-nya itu judul artikel aja kritik gitu. Jadi kayak sebenarnya gue kritikal aja sih, cuman kayak ya sebenarnya kritikal lah, banyak lah persoalannya tadi. Mungkin tadi kalau kita circle back ke Carabao gue juga ada something. Tapi sebelum ke situ itu tuh emang kayak ya gue sebenarnya nge-spot banyak hal juga, cuman kalau misalnya gue bilang seperti apa ya gue terlalu menggebu-gebu bilang begini-begini, gue juga nggak mau kayak nanti defensif gitu kan, nggak mau defensif dan, juga. Dan gue takutnya ya ini mungkin agak songong ya, cuman gue takutnya salah satu dari orang yang follow gue terus atau orang yang ngelihat tulisan gue terus dia nggak pakai apa yang gue tulis buat bahan bakar dia apa ya istilah tuh kayak jadi bahan bakar untuk ngehina-hina. Gue juga enggak. Oh, oke. Kan bisa aja kan orang bisa disalahgunakan lah fakta gitu. Jadi kayak memang gue nggak tahu kenapa harus hati-hati gitu, padahal nggak hati-hati juga nggak apa-apa, tapi ya it's just me aja gitu. Ya, it's just the way of you doing things aja lah. Iya. Nah, tapi lu banyak gak sih orang yang tahu lu tuh penulis di balik Gunner Burger, atau lu memang maksudnya keseharian lu adalah menulis analisa-analisa seperti itu? Kalau keseharian gue sih ini mas, keseharian gue kerja marketing sih. Oh jadi banyak orang taunya lu kerjanya ya kerja biasa. Ya orang kantoran aja gitu. Dan ya ini makanya gue pakai akun yang beda sama akun pribadi, dipisahin. Sebenarnya awalnya supaya FYP yang nggak nyampur aja mas. Oke. Gua FYP bola sama non bola tuh pengen gue pisahin tadinya, makanya namanya juga ngasal sebenarnya. Apa ya Gunner apa ya? Gunner Burger tapi duluan lah ya sebelum Aldis Burger ya, jauh iya, ya. jauh lah. Ya udahlah itu aja, nggak Prima. Nggak terlalu dipikirin filosofinya. Pokoknya waktu itu bikin akun supaya ada yang infonya bola semua gitu. Ya udah, ini kok sayang ya gue udah bikin kok nggak diapa-apain. Karena isinya daging. Iya. Dan gini, boleh nggak lu jelasin gini kan? Tadi yang gue ngomongin memang kesannya adalah lu punya apa ya, orang bilang lu punya pemahaman tentang apa yang terjadi di final Carabao. Yeah. Kita belum ngomongin kritik nih, karena kalau kritik juga gue sangat agree karena gue baca tulisan lu juga banyak kritik tentang Arteta. Yeah. Bahkan lu ada postingan yang kalau nggak salah lu tulis adalah apa yang akan lu lakukan kalau lu jadi Mikel Arteta. Iya betul. Ya kan. Nah sekarang gue mau nanya sama lu nih. Ini kan kita lagi kurang oke lah ya performance ya. Even kemarin juga rasanya draw lolos tapi rasa-rasanya ada yang ganjel. Ganjel bener. Karena gue kalau match lawan Soton di FA Cup, gue merasa itu memang harus kredit juga ke goalkeeper. Kiper Soton menurut gue cukup perform banget ya. Terus ya Ben White blunder dan beberapa faktor lain. Iya. Lawan Bournemouth, gue bisa bilang memang kita ada sedikit, gue nggak bisa bilang ketakutan ya, karena gue juga tidak mau menjadikan mental itu sebagai excuse. Itu menurut gue lazy excuse. Yeah. Mental tuh kita nggak bisa lihat. Iya. Ya, gue nggak merasa kalau kita main mini soccer aja nggak mau kalah, nggak mungkin Declan Rice dan kawan-kawan tuh main untuk kalah tuh nggak mungkin. Iya. Mereka pasti semua mau menang. Betul. Jadi kalau ada ketakutan yang
creeping ke dalam otak atau apa, itu menurut gue another thing lah. Dari kacamata lu, ini harusnya bagaimana sih untuk Arsenal di sisa musim ini, terutama lawan City hari Minggu? Lu melihatnya apa sih yang mau lu ubah kalau lu bisa mengubah hal tersebut? Atau kacamata lu nih ada apa yang benar-benar salah? Karena kita pakai trio lini depan yang manapun, mainnya masih tetap mirip-mirip. Iya. Kita mau pakai Declan Rice jadi kapten juga sekarang hasilnya begitu. Kan orang bilang wah Rice kapten dan lain-lain. Mosquera dan White mirip-mirip lah. Kita harus ngapain? Apakah karena Timber? Apakah karena Odegaard? Ya kan? Iya. What do you think? Oke, jadi sebenarnya jujur gue kalau nggak tahu nih. Jadi kayak aduh gimana ya? Karena gue juga pernah kok ditanya kayak gitu, kalau gue nggak tahu, aduh nggak tahu mas gitu. Tapi sebenarnya mungkin di Carabao dulu ya nih, di Carabao itu sebenarnya ketika Eze, Odegaard dan Merino nggak ada sekaligus, itu tuh gue aduh pusing sih, karena ini 3 orang di posisi yang sama. Kita tuh dulu awal musim tuh juga pokoknya kalau cedera tuh barengan di posisi yang sama. Misalnya Gyökeres, Havertz, Gabriel Jesus pernah cedera barengan. Terus Saliba, Gabriel, Mosquera, Timber itu pernah cedera barengan. Itu kayak sama Hincapié juga. Hincapié. Jadi kayak di fase pertama oke, bisa dilewati nih. Merino step up. Fase kedua ya ada kalah-kalahnya tapi masih nggak beruntun lah gitu. Nah ini yang ketika kehilangan lini tengah, ini nih udah mulai goyang banget nih. Ini periode yang sebenarnya gue kayaknya ini satu-satunya. Kemarin tuh kalah lawan MU aja, bahkan gue tidak melihat itu sebagai sebuah panik ya, tapi kayak justru kayak wah ini menarik nih kenapa bisa kalah gitu, karena kan kita jarang kalah ya. Ya betul, dan kalahnya juga ya itu si siapa Udogi disuruh ngulang lagi 10 kali juga belum tentu bisa sih. Iya. So many factors lah. Ya cuman sekarang nih memang agak agak berulang nih karena ngelihat kesulitan untuk ya itu ya, kalau kita throwback ke lawan City, kesulitan misalnya dari Kepa ke belakang ke tengah itu build up itu kesulitan. Cuman nah itu juga waktu di final Carabao kan sebenarnya sangat kalah taktik tuh di awal babak kedua. Cuman tuh even then gue masih ngerasa aduh gue tetap nggak mau ini jadi alasan buat kalah lagi. Makanya gue nonton lagi, waktu mereka nyerang di 15 menit pertama itu tuh ya itu yang kayak tadi lo bilang ya mas ya, syutingnya itu di blok sama Gabriel, jadi tuh nggak punya cara untuk ngebales, tapi at least masih ada semangat juang untuk endure dulu nih sampai 15 menit 20 menit sampai mungkin nanti Arteta ganti pemain. Kan kalau lihat itu tuh pas kebobolan yang O'Reilly yang Kepa blunder itu tuh si Calafiori udah siap-siap tuh. Betul. Udah siap-siap. Tapi yang bikin jadi buyar sebelum dia masuk, Calafiori, Madueke masuk, itu tuh udah kebobolan yang kedua. Betul. Dan aduh gue sebenarnya berharap nih ini kalau di window menit 70 sampai 80 bisa ngegolin, bisa kita kejar nih, nggak gimana lah caranya gitu. Cuman di window menit 70-80 Calafiori nendang kena tiang, ya Allah, gue udah mulai lemes itu. Tapi ya itulah sebenarnya concern gue adalah bukan mental ya, concern gue tuh fisik. Mental tuh lu mau dibentuk apapun, Arteta mau bikin program apapun, kalau fisik itu kan vessel ya, wadah ya. Jadi kalau orang-orangnya yang penting-penting belum pada balik, itu sih yang gue khawatir. Dan di akhir musim, sorry mas, gue melihatnya di akhir musim itu tidak butuh microtaktik dan pemahaman seperti itu lagi, karena sudah dilakukan sepanjang musim. Nah, yang dibutuhkan adalah magic, step up lah ya. Pemain yang bisa step up. Contoh kayak di City, makanya gue melihat itu O'Reilly tuh luar biasa. Dia step up sama Cherki, betul. Makanya gue sendiri sih punya pemikiran unik. Ya menurut gue sih, tapi mungkin banyak yang pikirin ya. Itu Dortmund kita starterin lawan City. Ya. Karena menurut gue mungkin bisa menjadi pembeda. Karena kita butuh itu. Dan itu tidak sering dilakukan oleh Arteta. Iya. Mungkin kalau Dortmund gue
gue agak ekstrim sih, tapi Eze udah pastilah Eze. Ya Eze udah pasti betul. Eze itu sayang banget sih, dia tuh sempat pick up form kan waktu dia lawan Leverkusen. Sebelumnya lawan Everton juga dia main bagus banget. Ya cedera ya. Dia cedera pas lagi mau nge-shoot gitu. Kan ya adrenalin ya jatuhnya, dia cedera karena adrenalin mau nge-shoot, kakinya kepelitek apa gimana gitu. Ya balik sih, tapi ritmenya kan keganggu ya, harus nge-build up lagi. Tapi ya udah itu bagian dari bola kan. Cuman kalau terlalu banyak yang cedera di satu tempat, gue juga ini sih nungguin sih kayak kalau misalnya mau tanding ini misalnya kita mau tanding tadi jam 2. Ya. Dari jam 6 gue udah pantengin berita, ada berita apa nih, siapa yang mau sempat balik. ada isu kemarin Rice nggak kelihatan di latihan open training gitu ya. Dan orang kalau excuse-nya juga, oh iya itu kan tapi gunanya Arsenal belanja banyak kemarin. Balik lagi, menurut gue belanja banyak dengan tiba-tiba pemain lu cedera itu kan juga tidak ada korelasi langsung. Iya. Maksud gue kita harus sejauh melihat latihannya seperti apa, bahkan sampai mungkin di rumah itu orang ngapain. Karena kan kita tidak bisa memantau mereka sejauh itu. Iya. Dan again, mungkin Arsenal suka dikritik kan. Tapi menurut gue memang ini sudah jatuhnya ada permainan yang seperti orang bilang nasib gitu ya. Orang bilang kan apa yang sudah menjadi rezeki lu tidak akan lari. Betul. Dan kadang memang kita walaupun sebagai fans berusaha optimis, yang bikin susah tuh adalah fakta-fakta seperti ini. Iya. Ditambah, ini menurut gua bold takes ya. Kalau kalian bilang Arsenal itu mentalnya pecundang, bottlers. Gua kan fans Arsenal ya. Jadi anggaplah gua ngatain diri gua sendiri dan gua ngatain lu. Jadi gua gak ngatain orang di luar ya. Betul. Sebenarnya mentalnya fans Arsenal juga pecundang. Karena mayoritas ya kita kan belum kalah. Iya. Kita masih di atas, masih beda 6. Iya. Tapi mayoritas bilangnya apa? Kita crumble. Iya, gue nggak bisa disagree lagi sama itu. Iya kan? Iya. Lu pasti agree dong. Iya. Makanya itu yang membuat gue kalau sama teman deket gue, kalau lagi ngomongin Arsenal, kan deket. Jadi gue ada niat lah. Kalau gue ngomong nggak tahu kayak lu, gue merasa juga salah juga. Karena gue nggak mau gue dianggap sama seperti mereka. To be honest, gue juga nggak over optimis. Gue bilang kalau Arsenal musim ini nggak dapet gelar, itu bottlers. Ya. Musim ini loh. Iya. Musim sebelumnya enggak. Semua punya alasan ya, lu pasti tahu lah. Nggak usah gue jelasin di sini. Iya. Ya dari 22-23 sampai 24-25 itu semua kita punya alasan kenapa kita gagal. Bahkan mungkin 23-24 tuh kita udah one of the best performance ya. Iya. Cuman again, kalau mental fansnya juga kayak begitu, lu nggak bisa nyalahin tim lu loh kalau mainnya juga begitu. Itu somehow kepercayaan gue. Bisa jadi sih, karena itu kan aura mas. Maksudnya itu kan sebuah spirit yang tertransfer sama kayak lu ngomong mental gitu loh. Iya. Pemain kayak Eze dan Rice bilang, ya gue nggak peduli orang ngomong apa, bohong lah mereka nggak lihat sosial media. Iya. Betul kan? Iya. Nah lu tanggapan lu setuju nggak? Ya gue pernah bilang juga sih ke seseorang, ya masa lu udah miserable kayak gini, tapi kalau ngelihat misalnya Declan Rice back pass ke David Raya lu marah sih, kayak nggak pantas menurut gue. Maksudnya, it's part of the plan sebenarnya kan. Dan maksudnya it's the way of doing things balik lagi. Iya kayak. Masa lu maksa ke depan kerebut Ya, marah juga. Iya maksudnya kan lu back pass itu dianggap sebagai lu mainnya nggak berani. Tapi lu juga belum apa-apa udah nyerah gitu kan, jadi nggak match nih. Iya, bener, omongan lu sama Betul. sama apa yang gue lihat dari lu tuh nggak match gitu. Kayak ya nggak apa-apa sih, mungkin nggak ada pengaruhnya langsung ke pemain, tapi kan kayaknya nggak pantas ya gitu. Itu kan ngebuat jadi ada bias juga kan. Iya. Dengan topik Arsenal ini. Iya. Karena orang bilang apa ya, media itu kan pasti mau menggoreng sesuatu yang banyak demand-nya. Dan demand-nya kan itu, kan ngatain Arsenal gampang sekali mas. Betul. Ya kan? Ya, tidak ada yang lebih gampang dari ngatain Arsenal menurut gue sekarang. Bahkan lebih sulit dari ngatain MU. Karena MU juga sudah tidak memperjuangkan apapun. Iya. Ya kan? Kita kalah di tahun-tahun sebelumnya dan MU sama Spurs masuk final ya. Ya. Buat gue itu tidak ada. Kalau Arsenal di posisi itu juga gue tidak mau. Gue lebih memilih posisi 2 di Liga. Gue lebih memilih bersaing. Ya. Orang bilang kan tidak ada trofinya tuh bersaing runner up. Ya buat gue progres, karena gue nonton bola gak cuma sampai tahun ini. Gue maunya sampai anak gue nanti juga gue masih sehat nonton bola kan. Ya. Lu ngelihat gini deh, pertanyaan gue langsung gampangnya deh. Di akhir musim ini kan udah mendefine semua yang kita bangun ya. Iya. Lu boleh gak mendefinisikan Mikel Arteta tuh seperti apa sih buat lu?
Dia tuh sosok seperti apa sih yang membuat lu juga, apakah lu yakin dengan dia, apakah lu percaya dia, atau lu tim Arteta out? Please spill. Ya gue percaya sih sama dia yang jelas ya. Karena kalau enggak gue nggak bakal mau bergerak juga buat ngulik kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya sosok seperti apa gue nggak tahu ya, kayak mungkin dulu tuh gue ngeliat Wenger waktu gue masih sekolah tuh sebagai orang yang sebagai orang yang inspirasional gitu, karena dia ya itulah mungkinnya dia ngebangun klub, terus dia kayak ketika klub lagi butuh berhemat tapi tetap bersaing, dia juga bisa cari caranya, hal-hal kayak gitu kan yang sebenarnya hal-hal yang relatable dalam kehidupan. Nah Arteta juga sama, tapi mungkin levelnya tuh bukan inspirasi ya, tapi lebih kayak atau ya gue kan kerja juga mimpin orang ya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang gue liat kalau dia megang orang tuh gimana, kalau dia public speaking tuh kayak gimana, kalau dia misalnya bilang dia punya visi apa, terus sekarang gimana, dan terbentuk kan gitu. Jadi Itu kayak match ya. itu tuh ya dia walk the talk lah gitu. Jadi kayak ya benar, maksudnya kalau kayaknya gue kalau jadi leader, kalau gue leader kayak dia, kayaknya anak buah gue gak akan komplain deh gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Aspirasinya memang cukup berbeda ya, tapi dia itu melakukan apa yang dia omongin. Iya. Dia tuh salah satu public speaking yang terbaik sih menurut gue untuk saat ini ya, ya kan. Nah terus ya gimana? Lu maksudnya berarti kan lu tidak Arteta out. Enggak lah. Tapi menurut lu kalau kita musim ini gagal, lu punya teks apa? Kalau musim ini gagal sebenarnya ya itu itu menurut gua kesalahan dalam karena kan kita punya squad yang gendut gitu ya. Terus kalau ternyata di akhir-akhir pada pengkor juga, berarti memang ada kesalahan di manajemen di loadnya mereka gitu. Tapi walaupun understandable juga sih, kadang-kadang gua ngelihat jadwal IPL, UCL, diapit UCL, IPL itu kan tiga-tiganya nggak boleh kalah ya. Betul. Dan kita juga capek ya memang ikutinnya ya. Dan lu nggak bisa nuntut rotasi sebenarnya karena tiga-tiganya tuh masukin. Betul. Jadi gua selain masukin kan ada ya tadi ya tempo yang kalau lu break bisa jadi malah putus momentumnya. Jadi gua ngerti kenapa walaupun sebenarnya gua juga pengen rotasinya tuh lancar gitu, tapi ya sikonnya nggak selalu seperti itu. Gua ngerti, tapi there has to be way yang di balik layar bisa dimaksimalkan ya, lah. tapi kan cuman nggak tahu ya, gua nggak ngerti, jadi gua nggak mau terlalu bahas. Itu pasti ya itulah, kalau memang nggak dapat, menurut gue muaranya di situ. Tapi kalau ngomongin nanti dia nasibnya gimana, kan kalau nggak salah kemarin tuh ada berita dia mau diperpanjang kontrak ya. Tapi kata Arteta pas di interview enggak, belum gitu. Kayaknya dia juga nggak fokus di sana, nggak fokus di kontraknya dia. Fokus di sisa musim ini aja. Di performa dia musim ini, karena menurut gue dia juga pengen maksudnya dia juga punya tanggung jawab lah gitu. Karena kontrak dia itu running sampai 2027. Kalau misalnya musim ini ya worst case-nya itulah nggak jadi dapat apa-apa, ya mungkin dia nggak akan perpanjang kontraknya. Oke. Ya dia tahu diri aja mungkin lah ya bahasanya. Bisa jadi dia nggak akan perpanjang kontraknya dan sampai 2027. Tapi kalau misalnya dapat, ya udah no question, dia pasti akan extend gitu. Betul. Karena menurut gue juga secara rebuild the club itu dia kan berhasil sampai ke akarnya. Secara culture itu udah definitely Arsenal tuh menurut gue one of the best club ya. Maksudnya gue nggak berusaha bias, tapi kayak ya lu bisa lihat lah promosi Arsenal, cara-cara mereka ini. Maksudnya terlepas dari semua kontroversi yang ada ya, kayak kemarin Ozil dan lain-lain. Nah terus menurut lu kalau bagaimana cara dia nge-treat pemain bintang? Lu setuju nggak dengan teks kalau Arsenal itu memang harus menjadi the number one in the club? Karena kita ngomongin mungkin ada dua hal nih yang gue mau bahas. Pertama adalah masalah tentang beberapa superstar seperti Aubameyang dan Ozil yang memang mungkin kita mengerti. Kita nggak cuman bilang karena mereka superstar terus mereka ngambek, itu terlalu dangkal. Kedua adalah masalah microtactic tadi. Kayaknya hampir nggak pernah gue melihat Arsenal tuh duduk anteng di bench. Dia selalu koreografi di samping. Bahkan Pep itu gue rasa sekarang juga udah lebih kalem ya. Walaupun memang mungkin di akhir-akhir ini dia udah lebih semangat karena ya mungkin dia lagi ngejar nih. Apakah hal-hal seperti itu menurut lu juga memang sosok Arteta tuh seperti itu? Apakah dia benar-benar yang bahasanya mungkin kayak otoriter, harus number one, semua harus nurut gue atau gimana? Karena kalau lu di samping lapangan ngatur seperti itu kan bisa dua hasilnya. Satu, pemain lu ikut semangat dan ngikutin lu. Kedua, bingung. Mungkin pemain akan bingung dan terganggu. Karena pemain juga harus punya kebebasan dan itu yang jadi
komplain kan. Iya. Kreativitas yang mungkin dibatasi oleh Arteta. Iya, dia ya tipe yang kayaknya dia tuh tipe yang he knows what he's doing gitu loh. Jadi misalnya kita mau bikin podcast nih, dia tuh bukan tipe yang mau terima jadi, tapi dia tuh ini asumsi aja ya. Tapi dia tuh pengen tahu misalnya survei tempatnya gimana, terus misalnya dia ini misalnya ada mic ini kabelnya kemana gitu. Dia tahu hulu ke hilir. Dia kayaknya dia tuh pengen benar-benar tahu dan memaksimalkan misalnya sekecil apapun. Mungkin kalau kabel ini kita nggak gulung gini tapi kita bikin jadi itu mungkin dia lebih baik. Mungkin dia tipe yang seperti itu ya. Jadi there's a lot going on di kepalanya dia dan dia punya energi untuk menyampaikan itu semua. Menurut gua dia tipe yang seperti itu sih. Oke. Jadi ya apakah itu treatment yang tepat atau enggak? Ya kalau ngelihat progresnya Arsenal sih tepat ya, walaupun nggak perfect pasti mungkin kayak ada trade off-nya kayak yang lu bilang Mas, kayak mungkin pemain jadi ada yang Ya kreativitasnya terbatas. Nggak terlalu suka di teriak-teriakin, mungkin ada ya kan kita nggak tahu. Yang pastinya nggak bisa ngelatih Real Madrid kayaknya ya. Tapi secara keseluruhan ya kalau itu berprogres berarti itu works kan. Works betul. Dan gue juga ngelihatnya makanya kita di awal musim mungkin cukup mengagung-agungkan Zubimendi. Iya. Tapi saat dia sudah mulai terlihat sering back pass, kurang berani forward passing, kurang berani nusuk. Apalagi ada beberapa blunder ya. Kayak dia kan cukup terekspos karena terjadinya di match besar. Betul. Gue tidak melihat pemain seperti Zubimendi ini adalah pemain dengan IQ rendah. Definitely itu enggak. Cuman kan gue juga kadang merasa apakah Arteta perlu mengekspos dan membiarkan mereka bermain dalam suatu kurungan. Walaupun gue mengerti, ya tadi seperti yang bilang, mungkin ada hal-hal yang kita juga tidak bisa pahami karena dia sangat dalam. Kan orang ini gampang gini. Subuh tadi berapa skornya? 4-3 ya. Madrid dan Munchen. Itu kan peak football orang bilang. Yang satunya haram football kan. 0-0. Tapi pada kenyataannya peak football itu tidak membawa Real Madrid ke semifinal. Iya, dia nyetak 3 gol nggak lolos kan. Betul. Kita at the end of the day, kalian mau trofi kan? Iya. Betul nggak? Betul. Kita mau trofi kan? Mau. Untuk menjustifikasi apa yang kita percaya dan kita proses selama ini. Ya. Lu melihat teks-teks seperti ini, cara penjelasan paling gampang ke orang awam atau ke sosial media itu seperti apa sih? Selain melalui tulisan lu. Karena ini kan apakah lu harus emang mulai head talking? Apakah lu harus lebih rajin nulis? Karena menurut gue ini hal-hal yang perlu disebarkan. Iya. Kalau gue sih pasti harus belajar media penyampaian ya. Kalau gue merasa gue punya misi untuk melakukan itu. Sebenarnya ya ini sih. Sebenarnya gue nggak merasa punya misi untuk mencerdaskan ya, kayak ya udah kalau lu nyaman sama apa yang gue bikin, ya udah sini ngumpul aja gitu. Tapi sampai saat ini sih gue belum ada kepikiran. Lu gak ada gatel gitu. Kayak maksud gue kan ini lu udah nulis. Gue yakin lu nulis capek karena lu juga nge-screenshot, lu bikin tanda panah dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang gak gampang. Dan lu butuh berapa jam biasa nulis? Ya mungkin 2 jam lah. 2 jam ya. Kalau buat yang di Instagram. Itu buat Instagram. Kalau yang kayak kemarin yang kayak Havertz analisis dan lain-lain. Seminggu lah. Seminggu kan. Nah itu kan lu masa tidak ada keinginan untuk, kita kan juga tidak mau tidak mau digeneralisir dong. Misalnya fans Arsenal semuanya kayak Om Benhan. Semuanya kayak Coach Justin. Gimana ya? Ya mungkin itu sih jawaban gue. Kalau gue udah punya drive ke situ, mungkin gue akan nyoba media-media lain gitu. Udah punya drive, udah punya waktu, dan udah punya modal dan lain-lain gitu mungkin ya. Tapi kan si modal dan lain-lain itu kan datangnya dari drive ya. Nah sekarang sih drive gue masih kayak ke arah situ. Mungkin akan ada karena sejujurnya gue tuh udah di tahap yang memang agak gegatan sih karena ini tuh kita as a fanbase tuh memang sangat rapuh menurut gue. Kayak balik ke yang tadi ya, a little adversity tuh kayak gitu. Kayak seakan-akan tuh nggak sesuai sama slogan kita jadinya. Memang apa ya? Memang nungguin momen untuk menjadi miserable. Betul. Orang bilang jadi ini kan,
gue tuh nggak suka banget tuh kalau orang bilang Arsenal adalah patah hati yang kita sengaja kayak timnas. Iya. Nah maksud gue kan lu juga dukung tim manapun nggak mungkin menang terus. Iya. Kenapa lu harus generalisir itu untuk Arsenal? Iya, no one stopping you kalau mau pindah. Betul. Nggak kayak gini, lu dukung apa sekarang? Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, Manchester City. Tahun lalu kalah sama Liverpool. Iya. Kayaknya nggak ada yang begitu banget. Iya. Ya kan? Jadi ini kan Arsenal bias yang menurut gue jatuhnya jadi udah nggak nyaman. Iya. Gitu. Iya sih. Sebenarnya ini juga sih. Gue tuh ketika nggak tahu ini unconsciously ya. Jadi waktu gue mungkin SD atau SMP gitu, SD kayak oke, memutuskan untuk ngikutin Arsenal aja. Itu tuh dengan kesadaran, oh gue tahu nih kayak tim gak jago-jago banget sih sebenarnya karena UCL nggak ada. Mau anti mainstream aja bro. Nggak juga sih karena waktu itu kan mainstream ya, baru menang Ya, masih oke Liga lah. Inggris lah masih gitu. oke. Dan Big Four kan Ya, dulu. Big Four terus. Terus kayak tapi kan kayaknya gelarnya juga nggak sebanyak MU Liverpool. Ya. Terus Tengah-tengah lah. iya Tengah-tengah. kayak di atasnya Chelsea dikit lah gitu waktu Iya, itu. iya. Terus Liga Champions juga belum ada. Bahkan masuk semifinal Liga Champions pertama kali tahun 2006. Ya betul. Waktu 2006, kita ke final. 2010, 2000. Bukan 2008. Sorry, 2009, Iya. 2006, 2009, Terus sama 2000, kemarin. 2005, 2026 kan. Betul. Ini 2 kali berturut. Jadi kan sebenarnya kayak apa ya? Ya gue ngerti nggak dapat gelar 20 tahun itu bete. Gue kalau lu tanya gue juga iya udah lapar lah gitu, udah kayak orang keroncongan. Pasti. Tapi nggak tahu, mungkin gue udah sadar dari awal ini sebenarnya nggak jago-jago banget. Betul. Dan kita bisa sampai titik ini itu sebenarnya udah sangat harus disyukuri ya. Iya. Karena kita kan bisa dibilang sekarang salah satu atau Iya. pasti salah 2 tim terbaik di dunia. Iya. Sama Bayern Munchen ya. Iya. Mungkin ya menurut gua ya. Iya, makanya itu unik juga sih Mas, karena memang sering ada di permukaan tapi memang kok kalau dijembrengin di sejarahnya emang nggak terlalu Betul. banyak pencapaiannya ya. Tapi makanya kalau ditanya ke teman-teman yang mungkin yang udah cukup mungkin seumuran kita lah atau mungkin di atas umur kita, kalau ditanya kenapa support Arsenal, jawabannya pasti beda-beda tuh. Maksudnya kalau ditanya ya, Mau trofi atau enggak ya pasti mau dong. mau lah, Iya kan? Tapi tapi kan bukan itu punya poinnya. alasannya tuh personal gitu, makanya gue seneng. Ya kalau ditanya ke klub yang lain ya katakanlah City, seragam lah menurut gue. Gue tuh juga bilang kemarin ke beberapa teman gue. Ini with all due respect ya, gue banyak sekali teman yang fans MU, Chelsea, Liverpool, Iya. City nggak banyak sih. Cuman ya ada lah. Ada lah. Tapi kalau ngomongin fans Chelsea, gue bilang gue akan sangat sedih kalau Arsenal itu nasibnya seperti Chelsea. Dan gue tidak merasa kalau jadi fans Chelsea itu tuh cukup menyenangkan. Yeah. Kenapa? Lu juara Premier League, lalu musim depan lu peringkat 10. Lalu setelah itu lu masuk Europa League, lu juara. Musim depan di Liga lu lumayan. Terus lu jelek lagi, tiba-tiba juara Liga Champions. Terus tiba-tiba jelek lagi, ganti pelatih, ini itu, sampai hari ini. Maksud gue, lu terlalu yoyo. Ya walaupun yoyonya bukan pindah divisi ya. Yeah. Tapi itu kan kalau lu ngomong sebagai sebuah tim tidak stabil. Bahkan sekarang mukanya Chelsea siapa sih selain Reece James sama Cole Palmer. Ya. Pelatih lu aja tidak bisa diandalkan. Ya ini gue rasa fans Chelsea juga agree gitu dengan pelatihnya ya sekarang. Dan kalau ngomongin yang tadi, ya siapa yang tidak mau 2 gelar Liga Champions, beberapa gelar Premier League, ya kan? Yang mau. dimiliki Chelsea. Mau Tapi lah. kalau disuruh tukar sama Arsenal sekarang, terserah mau ngatain kita bias atau denial atau apapun, gue tidak akan tukar. Iya. Karena buat gue progres kita itu long term. Chelsea itu sampai kemarin short term. Yang juara klub World Cup siapa? Chelsea kan? Iya, Chelsea. Jadi apa dia sekarang? Gak jadi apa-apa kan? Ya itu gimana ya? Ganjel City dan Arsenal aja susah kan? Iya. Nah jadi maksudku tuh adalah cara berpikir seperti ini tuh yang aku rasa bukan kita harus menjustifikasi orang harus seperti kita. Ya. Tapi cara berpikir yang lebih runut seperti ini tuh rasa-rasanya tuh lebih enak kalau bisa diceritakan. Supaya kacamata orang lebih luas. Karena tidak ada yang benar dan salah di sini. Yes. Personal kan? Personal memang. Semua. lah ya. Setuju lah, semua juga personal gitu. Ya kalau ditanya fans Arsenal apakah mau tukar sama Chelsea kan ya kalau lu mau dari awal udah pindah Bener. aja. Kita kan bukan Ashley Cole ya. Kita nggak dibayar. Iya, Kita makanya. nonton kita yang bayar gitu loh. Makanya. Oke. Nah, Mas, ini aku mau nanya nih. Kita udah ngobrol udah lumayan lama nih. Oh gitu. Hot takes tentang Arsenal, boleh nggak? Hot takes takes. yang menurut lu debatable atau menurut lu kontroversial, boleh? Ada nggak hot takes tentang Arsenal sekarang?
aduh gue nggak jago sebenarnya bikin hot takes. Gak apa-apa yang di kepala lu muncul kayak maksudnya sebenarnya menurut lu Arteta nggak bagus-bagus banget contoh. Ya. Cuman ketolong doang misalnya emang tim lain lagi apapun lah. Hot take-nya apa tentang Arsenal musim ini? Sebenarnya musim ini banyak apa ya? Sebenarnya musim ini tuh justru lebih banyak hokinya ya dibanding musim lalu. Hoki ini dalam artian gini. Berarti hot take lu tentang luck nih. Tentang luck gitu. Oke. Cuman Berarti Arsenal musim ini lebih beruntung. lebih beruntung dibanding musim sebelumnya lagi. Dari sisi apa yang nih? 2024 dari sisi gini. Cuman mungkin ini konsep luck yang gue pahami dulu ya. Karena kan luck tuh bukan kayak lu tiba-tiba dapat gol jatuh dari langit gitu. Betul. Ada yang lu usahakan kan? Jadi tuh gue juga kayak nggak lama ini sempat bikin konten. Sebenarnya apa sih yang mengubah momentum Arsenal dari misalnya dari 0-0 jadi 1-0. Dan ada pemain-pemain yang melakukan itu ya, lu tulis ya. Jadi tuh ada 3. Satu, Bukayo Saka ngapain dia, apakah dia bikin assist, bikin gol atau pre-assist, atau yang kedua ada gol dari corner. Nah ini yang ini sebenarnya ada faktor luck-lucknya juga. Set piece nih. Masalah set piece. Masalah set piece. Terus yang ketiga itu ya gabungan keduanya, Saka ngambil corner jadi gol. Nah, menurut gua itu bisa dibilang ada faktor beruntungnya karena di awal musim tuh beberapa kali kita membuka keunggulan tuh dari faktor-faktor itu. Gua nggak bilang set piece itu luck ya, tapi kayak oh iya dong. Tapi kalau misalnya lu kan nggak bisa sengajain generate set piece kan? Betul. Maksudnya lu nggak, ya bisa sih lu towel pemain, lu tabuk pemain, yeah. Tapi kan kayak kayaknya enggak kayak enggak gitu deh. Makanya kan sebenarnya lu dapat set piece nggak tahu kapan kan, nggak bisa lu tentuin. Betul. Dan ketika lu bisa maksimalin itu berturut-turut di awal musim itu tuh sebenarnya kayak wah nih gue ngerasa kita sebenarnya ada faktor lucknya, tapi ini tuh udah ada pakemnya udah direncanain. Kita gitu. diusahakan sebagai alternatif. Makanya gue tulis kayak gitu. Harapannya karena di Januari ke belakang tuh udah mulai agak jarang nih. Benar. Sampai sekarang udah mulai seret nih. Udah mulai agak jarang, padahal ya gimana ya, kan sebenarnya kalau senjata pamungkasnya itu ya itu yang diasah dong gitu. Nah, itu komplain gue sih sebenarnya kemarin waktu lawan Bournemouth juga komplain gue itu sebenarnya, kita bikin peluang ada kok lumayan bersih dari set piece, tapi kenapa Gyökeres nyundulnya nggak seimbang. Terus Havertz nyundul ya udah ini ya udah set gitu. Betul, udah kebuka padahal ya nggak ada yang jaga. Iya padahal kan maksudnya maksudnya kan ya kalau lu pengen result gitu dan susah nih harus efektif. Dan susah nih untuk nge-build up dengan alasan apapun, berarti kan ini peluang sekecil ini tuh harus dimaksimalkan gitu. Betul. Jadi itu sih menurut gue sebenarnya kenapa gue bilang dalam tanda kutip luck, karena itu sebenarnya yang ngebuka margin betul. dari 0 sampai jadi 1 gitu. Ya. Dan itulah yang membedakan lu juara atau tidak juga. Iya, gitu. Dan apa ya? Dan ya agak lucu aja sih, kayak kalau di awal musim kok lumayan banyak ya rentetannya. Jadi kayak itu sih. Sekarang juga set piece-nya juga udah mulai. Kemarin gue dengar komentator ngomong kayak mereka berusaha nge-outsmart tim atau nge-outsmart fans dengan cara ngoper deket. Jadi short passing dulu, tapi malah kerebut. Jadi maksudnya kayak ya bener ya, mungkin lu ngomong tuh poinnya adalah itu pisau udah tajam. Bukannya lu asah terus, lu pindah, lu sekarang pakai ketapel gitu. Walaupun memang bukan berarti cuman pisau ini yang lu asah ya, tapi tidak lu tajamin lagi. Itu kan poin lu kan. Betul. Jadi sayang nih ini kan yang ngebawa kita beruntung sampai sini. Karena gue ingat waktu awal tahun 2024 ada libur 2 minggu di Dubai, pulang-pulang Declan Rice jadi corner taker kan. Iya. Dan itu yang merubah. Gue sih nggak apa-apa ya kalau misalnya lu mau kalau emang lu mau fokus di set piece tapi beneran pakem gitu. Ya. Kalau sekarang jadi jatuhnya jadi ada nanggungnya ya. Sekarang jadi agak nanggung. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin karena nggak sempat dilatih atau gimana, bisa juga kan. Tapi memang gue ada ya di situnya lah. Ada keresahan di sana ya. Sama terakhir, ini gue mau nanya lo. Kalau dari gue pribadi,
kita ini kan selama ini tidak punya sosoknya yang seperti Victor Gyökeres ya. Iya. Dan kita lihat walaupun mungkin tidak sesuai harapan yang paling baiknya, tidak setinggi harapan kita sebenarnya, gue rasa memang dia nih sangat krusial. Iya. Karena dia adalah X factor yang kita nggak punya dan dia Betul. tidak dibebani dengan crumble-nya Arsenal di musim-musim sebelumnya. Iya. Jadi kalau orang bilang kita bottlers, Gyökeres, Eze itu belum bottlers. Iya. Dan jangan sampai ya, Iya, amit-amit. Gue kayaknya kalau jadi Mikel Arteta dengan sisa pertandingan seperti sekarang dan tidak ada diganggu oleh jeda apapun, gue kayaknya tidak akan mengganti Gyökeres kecuali dia cedera. Iya. Karena gue merasa ya he's the one yang bisa ngasih that X factor. Iya. Mau dia kayak kemarin kan diganti dengan kondisi karena kita udah unggul. Iya. Dan gue rasa memang kemarin mungkin Kemarin anyep ya sih. ada load yang Iya. balik lagi, tapi anyep itu kan tidak akan menjadi persoalan saat dia mencetak gol di menit ke 88 misalnya. Betul. Nah jadi lu setuju nggak kalau gue punya pemikiran seperti itu? Karena menurut gue balik lagi Gyökeres ini adalah satu sosok yang menurut gue tidak bisa dihilangkan Iya. untuk kita bisa dapetin X factor itu. Ya mungkin kenapa dia dibeli dan dimainin terus ya. Maksudnya kalau dia oke dibeli terus flop, dan ya kan Arteta bisa aja nggak mainin dia ngandelin Havertz atau Gabriel Jesus iya. gitu kan. Tapi toh dia tetap ngandelin Gyökeres kan. Jadi sebenarnya poinnya adalah gua nggak terlalu cocok sama Gyökeres gitu. Waktu dia awal musim mau dibeli juga kayaknya bukan striker pilihan gua. Tapi tapi memang kalau lu mau, Berarti lu lebih Sesko waktu itu ya? Ya memang harusnya lebih Sesko, sebenarnya lebih masuk Sesko, akal ya. tapi kayak apa ya, Berta tuh punya track record buat ngebeli pemain yang emang beda banget dari Betul. pakem. Betul. Waktu di Atletico juga ya paling kelihatan dia beli Felix kan. Betul. Tapi ya. nggak cuma dia ya, maksudnya kayak Suarez ya kan. dia beli fullback juga, Betul. beli back itu juga nggak kayak Diego Godin gitu, nggak kayak Theo Hernandez ya. gitu. Theo Beda tipe lah gitu. Betul. Nah ini juga mungkin yang diterapin, jadi dia push untuk Gyökeres karena ini kalau Faktor X-nya di lu sini. mau berkembang jangan di zona nyaman lu terus. Dialognya adalah lu kalau mau timnya berkembang unpredictable Iya. gitu, jangan di yang zona sama nyaman lagi terus, ya. Ini kan udah ada Havertz gitu. Betul. Salah. Jangan di zona nyaman balik lagi. Bener. Bahkan X factor itu yang gue butuhkan. Karena Expected. tadi di akhir musim udah bukan taktik pemahamannya. Iya. Itu kita hanya butuh tenaga dan orang yang muncul di saat paling penting. Iya, nah itu bisa jadi memang Gyökeres orangnya ya, walaupun ya itu kemarin emang Anyep sih. anyep sih kemarin. Oke. Berarti terakhir ini paling terakhir. Yang terakhir. IPL atau UCL? Gimana nih? gue pengennya UCL lagi sebenarnya ya. Lu pengen UCL? Wah, gue gak nyangka. Tapi ya apa ya? Sorry. UCL itu kan paling terakhir. Lu bayangin kalau IPL kita crumble, gue rasa di UCL pasti jauh lebih sulit. Ya itu logika aja dong. Iya. Ya kan? Tapi kenapa lu cuma Nggak, karena kita belum pernah dapet? Nggak, ini kan pilihan ya, maksudnya. Oh, kalau pilihan. Pilihan ya. Iya nggak musim ini. Oh musim ini harus IPL sih. IPL dong. Harus IPL. Harus kan? Harus IPL. Itu udah jadi. Nggak, gua kira tuh. Itu Gua kira tadi pertanyaannya iya, maksudnya pilihan. cuma pilihan piala doang ya. Musim ini. Kalau lebih menanti yang mana? Lebih menanti UCL. Iya, pasti belum pernah. Tapi Prioritas? kalau untuk prioritas, maksudnya realistically IPL harus nggak boleh lepas. IPL nggak boleh lepas ya. Dan kalau Arsenal musim ini gagal di IPL, kita baru setuju mereka memang bottlers lah ya. Bisa jadi. Kan ya bukan bisa jadi karena memang musim ini sudah waktunya. Iya. Ya, kecuali amit-amit ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan, cedera dan lain-lain. Iya. Ya. Semoga lawan City 3 poin ya. 3 poin. Ya. Masih optimis enggak? Sebenarnya apakah optimis 3 poin? Ya manifesting aja lah gitu. Cuman memang nih seru ya, karena ini pertandingan jadi ada signifikansi. Ya kita kalau misalnya kemarin menang lawan Bournemouth, bener. Malah kita bisa kalah di situ ya. Terus City kalah sama Chelsea, mungkin kita akan jadi lebih santai. Lebih santai dan bisa aja kita malah momentumnya di situ kalahnya. Iya, dan mungkin ya ujung-ujungnya sama aja crumble di situ. Jadi kayak kalau gue ya realistically pokoknya lu datang ke sana jangan sampai kalah. Tapi kalau bisa kita clean sheet gitu. Iya, betul. Kita clean sheet, dan kalau menjaga goal difference juga ya. Kita clean sheet, dan
Kalau misalnya menang 1-0 itu gue puas banget sih. Ya, of course lah. Menang berapapun. Tapi memang Iya, clean tapi sheet untuk ngejaga goal iya. difference juga ya. Tapi gue gak tahu 1-0 tuh puas banget Oh jadinya iya kayak. pasti. 1-0 to the Arsenal ya, bro. Oke. Thank you Rizky udah main-main kesini. Siap. Ditunggu tulisan berikutnya dan Siap. semoga Arsenal nggak mengecewakan. Thank you bro. Thank you.